Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas tips dan trik seputar Microsoft Excel yang akan membantu memudahkan pekerjaan teman-teman. Pada video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang fungsi index dan match yang bisa lebih powerful dibandingkan dengan fungsi VLOOKUP. Pada video kali ini saya akan membahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang fungsi index dan match, di mana saya akan membahas di sini adalah kita akan mengisi data nama karyawan dengan sumber referensi terdiri atas beberapa baris dalam satu kolom. Ini adalah fungsi indeks yang pertama. Yang kedua adalah aplikasi indeksnya dengan menggunakan beberapa baris dalam satu kolom dan beberapa kolom dalam satu baris. Ini adalah fungsi yang kedua. Yang ketiga, kita akan menggunakan referensi. Kita akan mengisi data ini dengan referensi dua kolom dan beberapa baris. Jadi beberapa baris dalam dua kolom ya, kita akan menggunakan referensi tersebut. Yang keempat, ditambahkan lagi, kita akan mengisi data dengan referensi beberapa baris dalam dua kolom dan beberapa kolom dalam satu baris. Jadi kita menyebutnya di sini adalah kolom, ini adalah baris, beberapa kolom dalam satu baris. Dan terakhir yang lebih complicated, yaitu kita akan membahas mengisi data dengan menggunakan referensi beberapa baris dalam dua kolom. Di sini ada dua kolom dan beberapa kolom ya dalam dua baris. Di sini ada warehouse A, ada warehouse B, kemudian ada aging 0 sampai 1 bulan, 1 sampai 3 bulan dan lebih dari 3 bulan. Nah, kita akan mengisi data ini. Bagaimana cara untuk pengisiannya? Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita akan lanjutkan ke pembahasan. Jadi di sini untuk pengisian nama karyawan, kita akan menggunakan fungsi index dan match sebagai berikut. Index. Yang pertama kita lakukan adalah memilih tabel arraynya terlebih dahulu. Di sini tabel array pada kolom C kita pilih seperti ini. Kemudian kita kunci seperti ini. Lalu match-nya dengan lookup value-nya adalah di kolom E3 seperti ini. Lookup array-nya, oh ya, di sini saya ada kekeliruan, mohon maaf teman-teman. Harusnya kita akan mencari nama karyawan, kita pilih nama karyawan yang terlebih dahulu seperti ini. Oke, match. Kemudian di sini lookup array-nya adalah nick seperti ini. Dan diakhiri dengan angka 0. Nah, di sini kalau kita lihat index, array, kolom number, dan row number, kolom number. Artinya kita mencari referensi berdasarkan row, baru koma berdasarkan kolom. Kolom itu yang ke arah kanan. Di sini kalau untuk kolomnya tidak ada, maka kita abaikan saja, langsung tutup kurung seperti ini. Nah, di sini sudah dapat datanya, kita tarik ke bawah. Inilah data referensi untuk nama karyawan. Boleh dicek secara acak 295517. Di sini benar 295517 adalah Rinaldi.
Untuk berikutnya kita akan mencoba dengan referensi beberapa baris dalam satu kolom dan beberapa kolom dalam satu baris. Kita gunakan kembali indeks, kita pilih tabel arraynya seperti ini, kita kunci tabel array seperti ini, kemudian match terhadap row numbernya adalah ini, kolom K. Lalu lookup arraynya adalah di sini ya teman-teman ya. Kita kunci seperti ini, diakhiri dengan angka 0. Kemudian berikutnya di sini karena ada referensi kolom juga, kita pilih match untuk yang kolomnya seperti ini. Lookup value-nya adalah Jogja ini. Lookup array-nya adalah kita pilih tabel array seperti ini. Untuk kolomnya kita kunci seperti ini, diakhiri dengan angka 0, kurung lagi. Inilah nilainya sudah diperoleh, kita tarik ke bawah. Nah, inilah nilai untuk referensi item number dan area untuk dari data baris dan data kolom. Kita bisa ambil contoh di sini untuk Balikpapan item nomor 18. Oke, kemudian Balikpapan angkanya adalah 381, sudah sesuai. Dan berikutnya yang ketiga, kita akan membuat referensi dari beberapa baris dalam dua kolom. Di sini kita gunakan fungsi indeks. Pertama kali kita pilih adalah tabel arraynya seperti ini. Kita akan ingin mendapatkan data tabel arraynya, kemudian match. Nah, di sini terdapat dua data, yaitu item number dan cabang. Kedua-duanya dalam beberapa baris dalam ada dua kolom. Oleh karena itu kita buatkan, misalkan adalah item dan cabang kita gabungkan, kita pilih item, matchnya dengan cabang seperti ini. Kita pakai N ya teman-teman, N cabang seperti ini, koma, dan kita pilih lagi item number, kita kunci, kita pilih N, di sini N, kemudian kita pilih cabang seperti ini, kita kunci kembali seperti ini, itu dengan angka 0. Oke. Nah, di sini kalau kita enter, maka hasilnya akan tidak keluar atau value. Bagaimana supaya hasilnya tidak value? Maka kita perlu menekan tombol Ctrl Shift dan Enter secara bersamaan seperti ini. Oke, nah maka di sini akan muncul tanda kurung, saya menyebutnya kurung kurawal seperti ini, ya, kurung kurawal. Nah, ini kita tarik ke bawah dan kita tarik ke samping. Oh, masih error juga ternyata. Kenapa di sini error? Ternyata di sini perlu kita kunci teman-teman ya. Kita kunci untuk F ini adalah kita kunci di F-nya. Ketika kita tarik ke kanan dia tidak berubah. Dan G di sini adalah cabang. Ketika kita tarik ke bawah supaya tidak berubah, maka kita kunci di angka 3-nya seperti ini. Kita coba tarik lagi. Ctrl Shift Enter lagi, kita tarik ke bawah seperti ini, kita tarik ke kanan seperti ini, ternyata masih ada error. Nah, error ini apa? Kita cek coba. Item 02 untuk Jakarta, item 02 Jogja, item 02 Semarang, item 02 Lampung, item 02 Balikpapan. Ternyata memang item 02 untuk Jakarta tidak ada. Agar nilai NA ini tidak muncul, maka kita perlu tambahkan dengan jika terjadi error, maka nilainya adalah angka 0 seperti ini. Kita tambah kali Ctrl Shift Enter, kita tarik ke bawah, kita tarik ke kanan, maka sudah tidak ada yang NA lagi, yang NA berubah angkanya menjadi angka 0. Berikutnya kita akan mencari referensi mengisi data dengan
dari beberapa row dalam 2 kolom dan beberapa kolom dalam 1 row atau 1 baris. Di sini fungsinya sama, kita menggunakan indeks. Kita pilih data referensinya. Di sini yang termasuk adalah 0 sampai 1 sampai dengan lebih dari 3 bulan. Total tidak diikutsertakan karena tidak termasuk dalam data yang akan kita cari. Maka kita pilih sampai sini aja cukup. Sampai dengan kolom F22 dari kolom D3. Kemudian kita pilih match. Matchnya terhadap apa? Terhadap pertama kali adalah row-nya dulu atau baris. Nah, barisnya ini kita pilih item, kemudian cabangnya kita pilih kan cabang seperti ini. Nah, lalu kita cocokkan item, kita pilih lagi, kita kunci dengan F4 kan, kita pilih lagi cabang seperti ini, kita kunci dengan F4. Oke, kemudian koma 0. Nah, di sini teman-teman perlu kunci untuk item number agar ketika digeser ke kanan dia tidak berubah, referensinya tetap di kolom I. Kita kunci. Dan untuk area atau cabang kita kunci di row kedua supaya ketika kita tarik ke bawah dia datanya tidak bergeser. Jadi kita kunci di angka 2-nya ini seperti ini. Nah, tadi sudah row karena kita pilih yang kolom. Match yang kolom adalah di data edging, kita pilih seperti ini. Jangan lupa kunci di kolom J-nya agar ketika kita tarik ke kanan tetap mereferensikan ke kolom J. Kita pilih lagi edging di seperti ini, teman-teman. Oke, kita kunci seperti ini dan diakhiri dengan angka 0 untuk kurang lagi. Nah, di sini kalau kita enter maka nilainya adalah value. Supaya tidak value maka kita tambahkan if error dulu. Jika error maka nilainya adalah 0. Nah, kemudian kita tambahkan dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, ini kita tarik ke bawah dan kita tarik ke kanan. Maaf, ada yang tidak sesuai. Dimanakah yang salah? Ternyata yang salah adalah di referensinya ini. Indeks ini juga kita harus kunci seperti ini, teman-teman ya. Indeks kita kunci, ini kita kunci. Kita coba kembali tarik ke bawah. Oh, ada yang lupa, Ctrl Shift Enter. Kita tarik ke kanan. Nah, ini adalah referensinya. Kita coba cek angka yang 0, item 02 1-3 bulan untuk wilayah Jakarta. Kita cek item 02 Jogja, Semarang, Lampung, Balikpapan. Ternyata memang item 02 untuk Jakarta ini memang tidak ada, maka di sini angkanya berubah menjadi angka 0. Karena jika error maka akan muncul angka yang kita kehendaki, yaitu berubah menjadi angka 0. Yang terakhir adalah kita akan mencari data dengan referensi beberapa baris dalam 2 kolom dan beberapa kolom dalam 2 baris. Nah, kita gunakan remove index kembali. Kita pilih data referensinya adalah ini semua. Dari kolom D4 hingga kolom I23. Maaf, maksud saya sel D4 sampai dengan sel I23. Kemudian kita gunakan fungsi match. Kita pilih referensi row-nya terlebih dahulu, yaitu di sini adalah item dan cabang. Item dan cabang. Kemudian referensinya kita pilih item. Kita kunci dengan F4 dan cabang kita kunci dengan F4. Lalu diakhiri dengan angka 0. Kemudian match kembali. Di sini kita pilih
warehouse dan aging. Warehouse and aging. Kemudian di sini kita pilih referensinya adalah warehouse. Nah, di sini warehouse di E2 F2 tidak ada data warehouse-nya. Oleh karena itu kita akan membuatkan menu bantuan di sel mulai dari D1 hingga sel I1. Nah, di sini cocokannya adalah berarti warehouse dan aging. Kita pilih warehouse-nya terlebih dahulu. Kita kunci. Kita tambahkan pen. Kita pilih aging seperti ini. Kita ke kanan lagi, kita kunci kembali. Diakhiri dengan angka 0, tutup kurung. Di sini kita tambahkan jika terjadi error. Ya, di sini tutup kurung lagi. Kemudian jika terjadi error maka nilainya adalah 0. Jangan lupa tambahkan kurung kurawal dengan menekan tombol Ctrl Shift Enter seperti ini. Oke. Masih ada yang kurang pas di sini. Ternyata ini kita kunci. Matchnya adalah K dan L, nggak masalah. Di sini match M dan N. D1 D jika oke. 1 Lampung. Nah, karena di sini belum diisi datanya, maka pastinya masih angkanya 0. Oleh karena itu kita perlu ketikkan bantuan jika D2-nya sama dengan blank, maka kita ambil sel di C1. Jika tidak, kita ambil sel di bawahnya seperti ini. Oke, kita tarik ke bawah kanan. Di sini masih belum bisa karena belum menggunakan kurung kurawal. Kita kurung kurawalkan seperti ini, maka angkanya sudah muncul yaitu 97 untuk item 01 Lampung warehouse A 0 sampai 1 bulan. Ini Lampung 01 warehouse A 97. Tarik ke bawah. Oke, di sini angkanya 0. Kita cek item 02. Item 02 Jogja, 02 Semarang, 02 Lampung, 02 Balikpapan. Ternyata memang tidak ada angka 02, item 02 untuk cabang Palembang. Jadi demikian untuk tutorial saya kali ini. Jika teman-teman ada kesulitan, teman-teman bisa cek di keterangan. Di situ saya akan melampirkan contoh yang saya bikin konten hari ini untuk teman-teman latih di rumah. Dan jika ada pertanyaan seputar Microsoft Excel, teman-teman bisa kirimkan pertanyaan dengan menulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jelaskan pada video saya berikutnya untuk pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.